Hai, what's up my friend? Kembali lagi di kanal YouTube Muda dan Berani. Jadi tanpa berlama-lama, di video kali ini kita akan membahas mengenai kisah singkat Gubernur Suryo yang menjadi korban kebiadaban PKI. Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo atau akrab disebut sebagai Gubernur Suryo lahir di Magetan, Jawa Timur pada 9 Juli tahun 1898. Ia merupakan gubernur pertama di Jawa Timur pada tahun 1945 hingga tahun 1947. Sebelumnya, ia juga sempat menjabat sebagai Bupati Magetan pada tahun 1938 hingga tahun 1943. Gubernur Suryo pernah mengenyam pendidikan di Osvia, sebuah sekolah pendidikan calon pegawai khusus pribumi. Setelah lulus dari Osvia, Pak Suryo bekerja di kantor kontroler di Ngawi sebagai calon pegawai negeri. Selain itu, beliau juga pernah mengikuti sekolah pendidikan polisi. Selepas dari sekolah polisi, ia menjadi seorang camat. Kemudian Pak Suryo menjadi Wedana atau pimpinan wilayah daerah tingkat 2 di Kabupaten Pacitan. Salah satu alasan yang melatar belakangi kenapa Pak Suryo dilantik sebagai Gubernur Jawa Timur adalah dikarenakan beliau sudah berdinas di Jawa Timur kurang lebih seperempat abad. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai sosok pemberani yang membangkitkan semangat arek-arek Surabaya saat pertempuran November 1945. Meski banyak orang yang mengetahui bahwa pertempuran Surabaya identik dengan Bung Tomo, namun ada salah satu sosok yang tidak banyak orang ketahui yang memiliki peranan penting di balik pertempuran Surabaya, yaitu Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo alias Gubernur Suryo. Menurut sejarawan Universitas Airlangga, Adrian Perkasa menuturkan, Gubernur Suryo punya peranan penting dalam pertempuran Surabaya, akan tetapi ia kalah terkenal dengan Bung Tomo. Jadi yang mendeklarasikan bahwa Surabaya harus dipertahankan adalah Gubernur Suryo sebagai pimpinan tertinggi Republik di Jawa Timur, sebab Bung Tomo sendiri secara struktural tidak memiliki jabatan apa-apa. Menjelang peristiwa pertempuran 10 November 1945, Gubernur Suryo datang ke Surabaya pada momentum perjuangan arek-arek Surabaya yang sedang memanas. Berbagai elemen perjuangan mulai dari para pelajar, mahasiswa dan tentara keamanan rakyat berkonsolidasi menyerbu ke pos-pos tentara sekutu yang menyebabkan beberapa gedung dan pasar mengalami rusak berat akibat menjadi sasaran kemarahan arek-arek Surabaya. Yang mana pertempuran terjadi pada tanggal 28 Oktober hingga tanggal 30 Oktober 1945. Singkat cerita, atas perintah Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta, arek-arek Surabaya lantas menghentikan serangannya. Kemudian diadakanlah perundingan antara Indonesia dengan tentara Inggris di ruang kerja Gubernur Jawa Timur. Yang mana hasil perundingan berisikan gencatan senjata serta pembentukan badan penghubung dan kotak biro. Namun perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan yang mengikat, sehingga arek Surabaya enggan untuk berhenti memilih terus berjuang dan mengakibatkan tewasnya Jenderal Malabi dalam pertempuran di Gedung Internatio. Selepas tewasnya Malabi, hal ini menyulut kemarahan pihak tentara sekutu. Kemudian Jenderal Marsek mengeluarkan ultimatum agar Surabaya menyerah tanpa syarat atau Surabaya akan digempur habis-habisan dari darat, laut, dan udara. Saat itulah pemerintah pusat menyerahkan keputusan tersebut kepada Gubernur Suryo, sebuah keputusan antara bertempur dan hancur lebur atau menyerah tanpa syarat. Kemudian beliau mengadakan perundingan dengan tentara keamanan rakyat serta tokoh masyarakat lain. Perundingan itu membuahkan hasil berupa penolakan terhadap ultimatum Inggris. Gubernur Suryo bersikukuh menyatakan bahwa Jawa Timur merupakan bagian dari pemerintah Republik Indonesia. Penolakan itu langsung disampaikannya dalam pidato di radio pada tanggal 9 November tahun 1945 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Penolakan Gubernur Suryo terhadap ultimatum Inggris didukung penuh oleh rakyat Surabaya, sehingga di pagi harinya pertempuran pun tak dapat dihindari. Pada 10 November 1945 pukul 6 pagi, tentara Inggris mulai menyerang Surabaya dari darat, laut, dan udara. Hingga akhirnya terjadilah serangan besar-besaran di kota Surabaya yang menewaskan ribuan orang dari kedua belah pihak. Pada masa pemberontakan PKI di Madiun di tahun 1948, dalam peristiwa itulah salah seorang adik Pak Suryo, yakni Raden Mas Sarjuno, yang menjabat sebagai Wedana Sepanjang, menjadi salah seorang yang dibunuh secara keji oleh PKI. Namun pada saat adiknya menjadi korban kekejaman PKI, Gubernur Suryo masih berada di Yogyakarta dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Kemudian di tanggal 9 November tahun 1948,
dalam rangka menghadiri peringatan 40 hari kewafatan adiknya. Pak Suryo yang kala itu masih berada di Yogyakarta ingin kembali ke Madiun. Meski rekan dan juga teman-teman Pak Suryo antara lain Bung Hatta telah memperingatkan agar perjalanan beliau ditunda saja, yang mana peringatan tersebut diberikan lantaran keadaan di Madiun masih belum aman dan kondusif. Namun peringatan dari rekan-rekannya tersebut diabaikan oleh Pak Suryo. Pak Suryo tetap ingin melanjutkan perjalanannya ke Madiun karena bersikukuh ingin memperingati 40 hari kewafatan adiknya. Rupanya hari itu memang sedang hari naas bagi Pak Suryo. Baru saja sampai di luar kota, mobil beliau mengalami hambatan secara berturut-turut, mulai dari ban pecah hingga kehabisan bensin. Yang mana bagi masyarakat Jawa, hal tersebut merupakan pertanda yang kurang baik. Namun Pak Suryo tetap ingin melanjutkan perjalanan tersebut. Pada waktu sampai di kota Solo, hari sudah hampir malam. Salah seorang rekan beliau bernama Pak Diro yang waktu itu menjabat sebagai residen Solo, lantas menahan Pak Suryo agar bermalam saja di Solo. Dan kali ini Pak Suryo menurut, sehingga beliau bersedia bermalam di kediaman Pak Diro. Keesokan harinya Pak Suryo segera berangkat menuju Madiun. Namun setibanya di desa Bogo, Kedunggalan Ngawi, mobil Pak Suryo berpapasan dengan sisa-sisa gerombolan PKI yang dipimpin oleh Maladi Yusuf, yang saat itu pasukan PKI memang menyasar orang-orang pemerintahan. Setelah memberhentikan mobil Pak Suryo, pasukan PKI menyuruh agar Pak Suryo turun dari mobil dan membawanya menuju ke hutan Sunde. Kemudian Pak Suryo dibunuh secara kejam oleh gerombolan PKI dari Madiun. Bahkan diceritakan sebelum dieksekusi, Gubernur Suryo sempat disiksa hingga diseret sejauh 10 km sebelum akhirnya dibunuh oleh pasukan PKI. 4 hari kemudian jenazah Pak Suryo ditemukan oleh penduduk di Kalikakah, Kabupaten Ngawi. Jenazah Pak Suryo segera dibawa ke Madiun dan kemudian dimakamkan di sebuah pemakaman keluarga di Sawan, Desa Kepulaurejo, Magetan. Dan itulah sahabat perjalanan hidup dari Gubernur Suryo yang memiliki peran penting bagi bangsa Indonesia yang menjadi korban kebiadaban PKI. Semoga sejarah kali ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.